Doing? I want to. Wanita bernama Liz ini kehilangan suaminya dalam kecelakaan yang membuat dirinya menjadi seorang janda. Sejak suaminya yang bernama Stephen tidak ada, kehidupan Liz dan anak perempuan semata wayangnya yang bernama Emma tidak lagi sama. Hidup Liz menjadi hampa. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka dan kembali ke kampung halaman bersama putrinya yang masih kecil itu. Mama? Yes, baby. Ketika hampir sampai di tujuan, Liz tidak sengaja menabrak anjing milik seorang pria bernama Tristan. Mau tidak mau, Liz harus bertanggung jawab dan membawa anjing tersebut bersama-sama dengan Tristan ke dokter hewan terdekat. Beruntung anjingnya selamat. Setelah itu, Liz pun pulang dan disambut oleh ayah dan ibunya. Mereka masih berduka atas kehilangan Stephen. Namun, Liz harus tetap melanjutkan hidupnya. Ketika kenangan tentang Stephen mulai muncul di kepalanya, Liz pun mencoba mengalihkannya dengan cara mengunjungi teman lamanya yang bernama Faye. Selain Faye, ada juga sahabat Liz yang bernama Tanner. Tanner ini juga dekat dengan mendiang suaminya Liz. Suatu hari, Liz pergi ke dalam hutan dekat rumahnya. Dia melihat Tristan ada di sana. Sementara Tristan mengira kalau Liz ini mengikutinya. Ternyata Tristan ini bertetangga dengan Liz. Bahkan Liz bisa melihat Tristan dari jendela kamarnya. Suatu ketika, Liz kesusahan menyalakan mesin pemotong rumput. Lalu muncullah Tristan dan membantunya. Sepertinya dia tidak bisa melihat tetangganya kesusahan. Pada akhirnya, Tristan yang melakukan pekerjaan itu, dan semenjak itu, Liz makin dekat dengan Tristan. My late husband used to cut the grass. Little memories. Dari gerak-geriknya, sepertinya memang Liz lah yang ingin mendekatinya. Meski Tristan masih sok jual mahal. Tidak hanya Liz, bahkan Emma juga mulai menyukai Tristan. Suatu ketika, Tristan diajak makan malam bersama di rumah Liz dan mendengarkan cerita seru dari Emma. Lalu Tristan dan Liz mulai membicarakan masa lalu mereka. Jadi ternyata mereka ini sama-sama kehilangan orang yang mereka cintai. Tristan kehilangan istri dan anak perempuannya dalam kecelakaan. Sampai saat ini, dia masih belum bisa melupakan mereka. Liz dan Emma mulai menyukai Tristan, tapi tidak dengan Tanner. Dia tidak setuju Liz dekat-dekat dengan Tristan. Namun Liz tidak peduli, baginya Tristan adalah orang baik. Hingga suatu malam kesempatan itu datang. Ketika Emma sudah tertidur, Liz dan Tristan pun melakukan hubungan layaknya suami istri. Sejak itu mulai terlihat kebahagiaan di antara mereka. Bahkan Faye pun setuju-setuju saja jika Liz bersama Tristan. I can tell the difference. But now you like him. Okay. Tristan mulai membuka diri dengan bercerita tentang mendiang istri dan anak perempuannya yang bernama Charlie. Dari dulu Charlie ingin punya perpustakaan sendiri, dan ketika Tristan sudah berhasil membuatnya, Charlie malah pergi untuk selama-lamanya. Kisah itu akan membuat Liz jadi tambah yakin kalau dia ingin bersama Tristan, dan aksi begituan di antara mereka pun jadi tak terhindarkan. Hampir tiap pagi, mereka saling berkirim pesan, penyemangat sekaligus candaan. Tapi masalah mulai muncul ketika Tristan terlibat baku hantam dengan Tanner di sebuah bar. Tanner yang memulai duluan, hingga Tristan pun menghajarnya hingga terkapar. Lalu Tristan merasa menyesal melakukan itu.
Tanner membuat masalah dengan Tristan bukan tanpa alasan. Dia mendapatkan info kalau mobil yang dikendarai oleh istri dan anaknya Tristan yang telah menabrak mobil Stephen, suaminya Les. Meski begitu, Liz masih tetap ingin bersama Tristan. Go. Ketika berbicara empat mata dengan Tristan, Tanner malah membalikkan ceritanya. Dia bilang jika mobil Stephen yang telah menabrak mobil istri dan anaknya Tristan. Gara-gara itu, Tristan kesal pada Liz. Liz tidak jujur kalau dia ternyata sudah tahu akan hal ini. Tapi dia menyembunyikannya. Hubungan mereka pun jadi retak dan tidak pernah ketemuan selama berbulan-bulan. Sementara Tanner masih mengganggu Liz, dan ternyata dia suka pada janda cantik itu. Tanner merasa seharusnya dia yang berada di dekat Liz, bukan Tristan. Tapi Liz tidak mau dengannya gara-gara Tanner hubungannya dengan Tristan jadi berantakan. Sebenarnya dari awal Liz sudah tahu siapa Tristan itu. Dia juga tahu kenapa istri dan anak perempuannya meninggal, dan hal itu diperkuat oleh ibunya Tristan. Jadi ketika kecelakaan itu terjadi, Liz berada di rumah sakit sedang menunggu bersama-sama dengan ibunya Tristan. Liz pun meminta maaf dan membuat ibunya Tristan menjadi tenang. Liz adalah orang baik dan sejak saat itu Tristan kembali dan bertemu dengan Liz. Liz kesal kenapa Tristan pergi meninggalkannya selama berbulan-bulan. What happened when you went to that room, Jane? Stop playing with my daughter's heart. Setelah tahu semua itu gara-gara adu domba dari Tanner, Tristan pun mendatangi pria itu dan berbicara padanya. Ternyata Tanner-lah yang membuat mobil yang dikendarai Stephen kecelakaan. Hanya untuk mendapatkan Liz, Tanner nekat mencelakai Stephen dengan cara merusak rem mobilnya. Tristan pun kembali memberi Tanner pelajaran. If you even come near Elizabeth, stay behind me now. Please let her out. Why haven't you ever seen? Namun Tanner tidak tinggal diam, dia lantas menyandera Emma. Liz dan Tristan mencoba kembali mengambil Emma, meski pada akhirnya Liz terkena tembakan dari Tanner. Beruntung, lukanya Liz tidak parah, hanya terserempet peluru. Tanner pun dipenjara, sementara Tristan dan Liz kembali bersama. Bahkan Tristan melamar Liz, dan mereka pun menjadi satu keluarga yang utuh. Beberapa tahun kemudian, terlihat Emma sudah beranjak remaja, sementara Liz tengah berbadan dua hasil buah cintanya dengan Tristan. Dan film ini pun selesai. Nek! Nek! Maganda ka. Maligo ka lang. Baka nakita tayo ni Kuya. Saan galing yan? Ikaw lang din naman talaga una kong binigyan ng flower. Ikaw lang unang nagbigay sa akin ng flower. Ba't nagsusuka ka? Pinalaki kita ng maayos! Tapos magkakaganyan ka ba? Ah! Ina mo! Alam mo yung lahat ng pagod dito, di ba, Angge? Film dibuka dengan memperlihatkan sisi lain dari sebuah kota di negara Filipina yang terbilang cukup kumuh. Di sana hidup seorang gadis pemulung berwajah cantik bernama Angel. Saat sedang mencari sampah, Angel ditawari pekerjaan oleh seorang pemilik kelab malam. Tak seberapa lama abangnya Angel yang bernama Gelo datang menjemputnya. Kakak beradik itu kemudian pergi ke pengepul untuk menjual barang bekas yang mereka peroleh hari itu. Tepat di momen itu, Angel diajak mojok oleh kekasihnya yang bernama Dario, yang ingin memberinya hadiah sebuah kalung. Namun pemberian itu tidaklah gratis, karena Dario meminta jatah bermesraan pada Angel setelahnya. Setelah selesai permainan tembak di dalam bersama Dario, Angel melihat abangnya kesal karena barang bekasnya dihargai murah oleh pengepul. Wala niya naman. Hanap ka tanso para... Ay nako, nasusunod
200 lang nakuha natin at mukhang... O, tingnan mo nga sila, hindi nagre-reklamo. Alis na ako, ma. Pasok na Sige. Malam harinya setelah selesai mandi, Angel pamit keluar rumah pada Gelo. Saat itu sang abang berpesan kalau Angel harus menjaga diri karena sebentar lagi adiknya itu bisa lanjut bersekolah. Jadi Angel ini hanya lulusan SMP dan terpaksa putus sekolah karena masalah biaya. Dan oleh karena itu, untuk memperbaiki kehidupan mereka, Gelo banting tulang agar bisa menyekolahkan Angel. Sayangnya ketika sudah berjumpa dengan sang kekasih yaitu Dario, pesan dari Gelo seolah lenyap dari kepala Angel. Hanya dengan bermodalkan setangkai bunga dan rayuan, Dario sudah bisa mengajak Angel untuk bermesraan. Setelah itu mereka berdua ngobrol santai sambil menikmati malam di atas gunungan sampah. Di sana Angel mengungkapkan impiannya bekerja di luar negeri dan hidup kaya. Di mabuti. Tapos papasal na tayo. Keesokan paginya, Angel melihat Gelo sedang menghitung uang tabungan untuk biaya sekolahnya. Menyadari perjuangan abangnya itu, Angel sontak terharu dan meneteskan air mata. Setelah itu, mereka lanjut mencari sampah seperti hari-hari biasanya. Di momen itu, Dario datang untuk menggoda Angel. Dario dan Angel pun hanya bisa cengar-cengir ketika Gelo memarahi mereka. Sige na, bangiti ka pa. Angge, huwag kang papayag magpaligaw sa gagong yun ha. Di habang buhay kakain tayo ng pagpag... Saat makan siang, Gelo menasehati Angel untuk menjauhi Dario yang menurutnya tidak memiliki masa depan. Mendengar hal itu, Angel pun hanya bisa diam. Malam harinya ketika sedang nongkrong dengan Dario, Angel bilang kalau arah hubungan mereka sangat tidak jelas. Ketika Dario marah mendengar perkataannya, Angel pun berangsur pergi dari tempat nongkrong favorit mereka itu. Kala mo kung sino? Baho mo! Maliit! Kupal! Bobo! Di sisi lain, meskipun dirinya adalah seorang abang yang bertanggung jawab pada adiknya, Gelo tak bisa menepis nalurinya sebagai seorang pria normal. Ia juga ingin bersenang-senang dengan wanita cantik, namun semua itu terhalang oleh kondisinya yang harus berhemat. Saking pengennya nongkrong di kelab malam, Gelo sampai mimpi pergi ke tempat itu dan bermesraan dengan wanita cantik. Supaya pengorbanannya tidak sia-sia, Gelo pun pergi menemui Dario dan meminta pemuda itu untuk menjauhi adiknya. Dengan menggebu-gebu, Dario bilang kalau dia sangat mencintai Angel. Namun perkataannya itu dipatahkan oleh Gelo yang menyahut, jika cinta tidak bisa dimakan. Namun, upaya Gelo untuk menjauhkan Angel dan Dario ternyata sudah terlambat. Keesokan paginya, dia mendapati Angel sedang muntah-muntah. Ketika ditanya kapan terakhir datang bulan, Angel hanya bisa menangis sesenggukan. Merasa perjuangannya sia-sia, Gelo sontak murka luar biasa dan memaki sang adik. Malam harinya, tanpa memberitahukan kondisinya yang sedang hamil pada Dario, Angel pergi meninggalkan pemuda itu ketika sedang tertidur di tempat mereka biasa nongkrong. Di saat dirinya tidak memiliki arah dan tujuan hidup seperti itu,
Angel pun teringat tawaran kerja dari pemilik klub di awal film tadi. Dengan bermodal wajah cantiknya, kehadiran Angel disambut ramah oleh para wanita yang bekerja di sana. Setelah mengetahui kondisi Angel, sang pemilik klub pun memberinya obat untuk melenyapkan isi di dalam kandungannya. Kini, Angel yang sudah bersih siap menghibur para pria yang berkunjung ke klub itu. Penampilannya yang masih muda belia ditambah memakai kostum seragam sekolah membuat sosok Angel jadi pusat perhatian dan berhasil mendapatkan pelanggan pertamanya. Berkat dukungan penuh dari rekan-rekan kerjanya, Angel bisa cepat beradaptasi dengan pekerjaannya itu. Bahkan kini bisa dibilang dia adalah primadonanya di sana. Suatu hari di beberapa bulan kemudian, Dario tanpa sengaja berkunjung ke klub malam di mana Angel bekerja. Di momen itu, Dario hanya bisa diam mematung, melihat Angel wanita yang dicintainya menari tanpa sehelai benang pun untuk menghibur para pengunjung. Dengan mata berkaca-kaca, Dario mengenang kebersamaannya dengan Angel, yang kini memilih jalan hidupnya sendiri. Dan film ini pun selesai. Bulong siya sa akin ng pangarap niya. Ako si Dario. Bigyan mo na ako. Tigilan mo nga ako. Pero... Palastik ka! Ilang beses ko sasabihin sa'yo. Di sebuah kafe yang terletak di sudut kota Manila, kita diperlihatkan dengan kesibukan seorang barista yang tengah berinteraksi dengan seorang pelanggan. Kala itu, sang pelanggan sedang mengeluhkan pelayanan yang diterimanya. Di tengah keributan itu, seorang karyawan bernama Gia berhasil menenangkan situasi dan mengembalikan suasana menjadi kondusif kembali di kafe tersebut. Na, balik ka na dun sa bagong hair mo. Saat sedang di toilet, Gia menerima chat dari seseorang yang memintanya untuk mengirimkan fotonya. Gia pun langsung berselfie, mulai dari berpakaian hingga tanpa sehelai benang pun. Setelah itu, Gia kembali bekerja hingga jam istirahat tiba. Di saat itulah seorang karyawan lain bernama Chris mendekati Gia dan mengajaknya ngobrol. Dalam obrolan mereka, Gia mengaku sering mendengar suara Chris sedang bermesraan dengan salah satu karyawan lainnya yang bernama Weng di kafe itu. Totoo yun, no? Chris pun mengaku kalau mereka sering melakukannya di dalam gudang. Ia juga baru tahu kalau ternyata kegiatannya dengan Weng itu sudah diketahui oleh banyak orang. Namun hal ini sama sekali tidak membuat Chris menjadi malu. Malahan, ia membeberkan jika maksud dan tujuannya mendatangi Gia adalah untuk mengajaknya bermesraan. Sialnya ketika Chris sedang berusaha merayu Gia, tiba-tiba manajer mereka datang dan menyuruh mereka kembali bekerja. Gawa niyo sa labas. Yosi po. Di kafe, semua karyawan berkumpul karena bos mereka yang bernama Dani sedang mengadakan rapat. Dani memberitahu kalau ia akan membuka cabang baru di kota lain. Ia juga menjelaskan bahwa beberapa karyawan dari kafe ini akan dipindahkan ke kafe yang baru untuk melatih karyawan baru di sana. Meski sempat malas-malasan, namun ketika Dani mengungkapkan akan ada bonus tambahan, mereka pun jadi semangat. Tuin po, sir. Singkat cerita, pada malam harinya, Gia dan Chris terlihat pulang bersama. Di perjalanan, Chris kembali merayu Gia dengan mengatakan
kalau ia adalah tipe wanita idamannya. Gia sadar betul jika Chris memang memiliki perasaan padanya. Namun kala itu Chris sadar diri dan memastikan bahwa ia tak menuntut kalau mereka harus menjalin hubungan. Chris hanya mengungkapkan keinginan terbesarnya, yaitu bermesraan dengan Gia. Ano ba talagang gusto mo sa akin? Karena terus dirayu, lama-lama Gia pun akhirnya mau. Di sebuah rooftop yang sepi, mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah selesai, Gia nampaknya cukup senang dengan permainan barusan, sehingga ia pun pulang dengan senyum sumringah. Keesokan paginya, tetangga kos Gia memberitahu bahwa ada seseorang yang mencarinya saat sedang bekerja. Mendengar hal itu, Gia jadi sedikit panik dan berpesan pada tetangganya itu untuk tak mengungkapkan keberadaannya. Saat Gia sedang ngobrol dengan Chris dan Weng di jam istirahat kerja, tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan kafe. Gia pun segera pergi menghampiri mobil mewah tersebut, sehingga membuat Chris dan Weng penasaran siapa yang berada di dalamnya. Karena orang itu datang dengan pengawalan ketat dan juga kaca film yang sangat gelap. Ternyata orang yang berada di dalam itu merupakan seorang anggota dewan yang bernama Aris. Dan selama ini, Gia telah menjadi simpanannya Aris. Gia sudah mengenal Aris sejak lama dan keduanya merahasiakan hubungan tersebut. Saat itu, Aris meminta Gia untuk berhenti bekerja dengan menjanjikan dirinya akan menanggung semua kebutuhan Gia. Namun, Gia menolak tawaran tersebut karena ia sangat menikmati pekerjaannya di kafe. Aris kemudian meminta Gia untuk melayaninya dengan mulut. Namun, Gia menolak dengan sopan karena malu di dalam mobil tersebut ada sopirnya Aris yang bernama Pedro. Aris mengatakan kalau dirinya sebenarnya lebih senang jika ada seseorang yang melihat permainannya. Karena tak punya pilihan lain, Gia pun akhirnya menuruti permintaan Aris itu. Mereka lalu lanjut ke hotel terdekat untuk bermesraan. Setelah memenuhi semua permintaan Aris, Gia diantar kembali ke tempat kerja dengan sikap yang biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa. Singkatnya, setelah jam kerja selesai, Weng dan Chris mengajak Gia pergi ke sebuah bar untuk melepas penat. Setelah acara selesai, Weng yang mabuk pun pulang dengan diantar ojek online. Sementara Chris dan Gia melanjutkan malam panjang mereka dengan bermesraan di kosnya Gia. Singkat cerita, setelah permainan selesai, Chris yang penasaran bertanya kepada Gia kapan ia pertama kali kehilangan segelnya. Gia pun mengungkapkan kalau saat SMP ia dinodai oleh beberapa pria. Mendengar hal itu, Chris pun jadi iba dan meminta Gia untuk tidak melanjutkan ceritanya. Tiba-tiba, Pedro, sopir pribadinya Aris, menerobos masuk ke kosnya Gia. Melihat Chris yang berada di sana, Pedro pun langsung memberinya pelajaran hingga babak belur. Ternyata tanpa sepengetahuan bosnya, yaitu Aris, Pedro ini sering minta jatah bermesraan pada Gia. Pria itu tahu rahasia Gia yang mana jika dibocorkan akan membuat Aris melenyapkan nyawa wanita itu. Gia pun hanya bisa pasrah ketika Pedro menggunakan rahasia itu untuk memerasnya. Di hadapan Chris, Pedro menodai Gia sambil mengancam akan melenyapkan pria itu jika masih mendekati Gia. Setelah selesai, Pedro pun mengusir Chris dari tempat itu. Keesokan harinya, orang-orang di restoran pada heran kenapa Chris tidak masuk bekerja. Lalu terlihat dua rekan kerja Gia sedang membahas suatu hal dengan antusias. Ternyata saat itu ada berita yang mengabarkan kalau Aris, si anggota dewan beserta Pedro, sopir pribadinya, telah meninggal dunia karena diserang oleh orang tak dikenal. Mendengar hal itu,
itu, Gia pun menitikkan air mata kelegaan. Sekarang tidak akan ada lagi orang yang akan menyakitinya. Tapi ternyata nasib berkata lain. Saat jam istirahat tiba, Gia diminta untuk datang ke ruangan Bos Dani. Karena kinerjanya yang bagus, Gia jadi kandidat pertama yang akan dipindahkan ke cabang kafe yang baru. Dengan sopan Gia pun menolak karena ia sudah merasa nyaman di cabang yang ini. Namun penolakan itu ada harganya. Kalau masih mau berada di sini, maka Gia harus melayani hasrat Dani setiap saat. Film ini ditutup dengan scene di mana Gia hanya bisa tertegun mendengar tawaran Dani itu. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Ligaya yang terbangun dari mimpi buruknya. Ligaya yang baru saja kehilangan buah hati di dalam kandungannya, bermimpi mendengar suara tangisan bayi. Mengetahui istrinya terjaga karena bermimpi buruk, Elmer sang suami pun berusaha menenangkannya. Berhubung hari itu adalah hari Minggu, Elmer yang sedang libur bekerja dengan senang hati membantu Ligaya di dapur. Tak lama kemudian datanglah mamanya Elmer yang langsung protes ketika melihat anaknya sedang memotong sayuran. Katanya Elmer sudah capek bekerja, masa juga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Elmer pun menyahut kalau Ligaya adalah istrinya bukan pembantunya. Mamanya Elmer yang juga tinggal di satu kompleks perumahan itu nampak seperti mencari-cari kesalahan menantunya. Dia protes pada Ligaya yang ditudingnya tidak bisa menjaga kebersihan rumah. Di sini diketahui kalau rumah yang ditempati oleh Elmer dan Ligaya merupakan pemberian dari orang tua Elmer. Mamanya Elmer pun makin menjengkelkan dengan menyuruh Elmer berdiri dari kursinya dan membiarkan Ligaya memasak sendirian. Malam harinya, Ligaya berkeluh kesah pada Elmer kalau dia sedih dengan perlakuan ibu mertuanya. Ligaya menduga mamanya Elmer tak suka padanya karena dia adalah mantan pekerja kelab malam. Sambil tersenyum, Elmer pun menenangkan sang istri kalau mamanya bersikap seperti itu karena sedih kehilangan calon cucunya. Daripada galau tidak karuan, Elmer pun mengajak Ligaya untuk melanjutkan perjuangan mereka memiliki buah hati. Dugaan Ligaya kalau ibu mertuanya tidak suka pada masa lalunya nampaknya ada benarnya. Ketika sedang nongkrong bersama ibu-ibu kompleks lainnya di depan rumah Ligaya dan Elmer, wanita paruh baya itu selalu menjelek-jelekkan sang menantu. Di hadapan Ligaya, mamanya Elmer selalu membahas masa lalunya sebagai pekerja kelab malam. Selain itu, mamanya Elmer juga sering membangga-banggakan anaknya sendiri yang katanya sangat rajin dan bertanggung jawab. Alam sa buhay. Ucapan mamanya Elmer tentang sang anak memang ada benarnya. Itu terbukti dengan diadakannya pesta promosi jabatan Elmer di sebuah diskotik. Sang bos menyanjung Elmer yang menurutnya beruntung dalam pekerjaan dan rumah tangga. Ternyata bosnya itu tahu kalau Ligaya istrinya Elmer merupakan mantan pekerja kelab malam tercantik dan terlaris dengan tarif mahal. Meski tersinggung mendengar perkataan itu, Elmer hanya bisa memendam emosinya saja. Malam itu ketika Elmer dan Ligaya sudah santai di rumah, keduanya nampak saling menjaga perasaan. Ligaya bilang kalau mamanya Elmer hari itu tidak ke rumah, padahal tadi siang wanita paruh baya itu menggunjing Ligaya bersama ibu-ibu kompleks lainnya. Di sisi lain, Elmer juga tidak membahas sindiran bosnya tentang Ligaya. Pria itu hanya bilang kalau pesta promosinya berjalan lancar. Melihat Elmer kelelahan, Ligaya pun berinisiatif memijatnya, kemudian dilanjutkan dengan layanan spesial lainnya. Suatu siang ketika Ligaya sedang pergi ke pasar,
dia diganggu oleh seorang pria yang mengaku sebagai pelanggannya di klub malam dulu. Untung saja saat itu ada seorang wanita yang melindungi Ligaya, dan dia ternyata adalah Lovina, mantan rekan kerja Ligaya di klub malam. Ligaya pun mengajak Lovina mampir ke rumahnya untuk ngobrol-ngobrol. Setelah tahu permasalahan Ligaya dengan ibu mertuanya, Lovina pun jadi jengkel pada Elmer yang klemar-klemer di hadapan ibunya sendiri. Dari mulut Lovina terungkap kalau Elmer dan Ligaya pertama kali bertemu di klub malam, dan Ligaya nekat berhenti bekerja hanya untuk bisa bersama Elmer. Tak lama kemudian, Elmer yang jadi bahan pembicaraan pun pulang ke rumah dan mencueki Lovina ketika wanita itu menyapanya. Makin jengkel, Lovina akhirnya pamit pulang pada Ligaya. Malam harinya ketika makan malam bersama Elmer di rumah, Ligaya menegur sang suami yang menurutnya tidak sopan pada Lovina yang sedang bertamu. Elmer bilang kalau dia kurang suka pada cara berpakaian Lovina yang terbuka. Mendengar hal itu, Ligaya jadi tersinggung. Dia pun mengingatkan Elmer kalau istrinya ini juga pernah bekerja di klub malam. Tidak semua orang yang bekerja di sana itu buruk. Dengan membelikan cemilan kesukaan Ligaya, Elmer membujuk sang istri yang sedang ngambek. Dia mengaku ucapannya tadi salah dan bergurau sampai Ligaya tersenyum dibuatnya. Ujung-ujungnya sama seperti sebelumnya, mereka menutup malam itu dengan bermesraan. Keesokan harinya, Elmer dan Ligaya yang sudah berbaikan terlihat sedang duduk-duduk santai di depan rumah. Kala itu Ligaya mengingatkan kalau nanti malam Elmer ada janji datang ke ulang tahun bosnya. Ngalam po ako. Malam itu di diskotik, bosnya Elmer yang sedang mabuk pun berulah. Di hadapan Elmer, pria itu bilang kalau semua pria yang ada di sana pernah mencicipi Ligaya. Elmer sontak emosi dan langsung memukul bosnya itu. Tanpa pikir panjang, sang bos pun langsung memecat Elmer dan akan memblokir semua lamaran kerjanya agar tidak diterima dimanapun. Dengan wajah murung Elmer pulang ke rumah disambut oleh Ligaya yang sedang menunggunya di ruang tamu. Elmer bilang kalau dia mengundurkan diri, tapi Ligaya jangan cemas karena pasti banyak perusahaan yang ingin merekrutnya. Tanpa banyak tanya mengenai permasalahan suaminya di kantor, Ligaya lebih memilih untuk menghilangkan stresnya. Dan kita semua pasti tahu apa yang akan dilakukan pasangan ini kalau malam-malam. Itulah penghilang stresnya. Ucapan mantan bosnya Elmer tadi ternyata bukan omong kosong. Sampai beberapa minggu kemudian, Elmer masih belum mendapatkan pekerjaan baru. Di saat Elmer dan Ligaya berusaha menghemat pengeluaran mereka, datanglah mamanya Elmer dengan membawa bahan pokok serta uang untuk anaknya. Wanita paruh baya itu heran kenapa anaknya yang merupakan lulusan terbaik susah dapat pekerjaan. Dia pun langsung menuding Ligaya sebagai pembawa sial di rumah itu. Baka minalas lang, ma. Melihat sang suami kesusahan mencari kerja, Ligaya berinisiatif untuk membantunya. Dia pun meminta izin pada Elmer untuk bekerja. Namun, suaminya itu malah emosi dan menuding Ligaya akan kembali bekerja di klub malam. Mendengar hal itu, Ligaya tidak mau kalah sewot. Siapa yang bilang mau kembali ke sana? Dia hanya ingin bekerja yang wajar. Karena keterdesakan ekonomi, Ligaya pun terpaksa meminjam uang pada Lovina. Lovina merasa sedih melihat nasib Ligaya yang dulunya berpenghasilan tinggi, kini malah berkekurangan. Dia pun menyarankan Ligaya untuk melamar lagi di klub berhubung sedang ada lowongan. Pekerjaannya pun mudah, hanya menari menggunakan topeng tanpa sehelai benang pun. Tidak lebih dari itu. Bahala na. Malam harinya jadi puncak kesabaran Ligaya terhadap perlakuan buruk ibu mertuanya. Ketika Elmer sedang tidak ada di rumah, wanita paruhbaya itu memprotes hasil masakan Ligaya yang menurutnya tidak enak. Ketika ibu mertuanya mulai kasar, Ligaya pun berusaha menepisnya sehingga wanita terdorong. Kebetulan saat itu Elmer pulang dan salah paham. Dia pun jadi menyalahkan Ligaya.
Saat Elmer mengajaknya ngobrol baik-baik, Ligaya bilang sudah lelah dan mau bekerja untuk dirinya sendiri. Ketika Ligaya memulai pekerjaannya di kelab malam bersama Lovina, Elmer yang suntuk memilih untuk minum-minum di sebuah diskotik. Di sana dia kebetulan bertemu dengan Darlene, mantan pacarnya dulu yang pindah ke luar negeri. Darlene ternyata tahu tentang status Elmer yang sedang di blacklist perusahaan. Dia pun menawari Elmer untuk bekerja di perusahaannya yang bebas dari koneksi mantan bosnya Elmer. Elmer pun setuju dan tunduk ketika Darlene mengajaknya bermesraan di toilet diskotik. Keesokan harinya dengan wajah sumringah, Elmer memberitahu Ligaya kalau dia mendapatkan panggilan kerja. Ligaya menyambut kabar itu dengan gembira dan mereka pun berbaikan. Nah, malam harinya ketika mereka sedang makan bersama di rumah, tiba-tiba mamanya Elmer membawa seorang tamu tak diduga, yaitu Darlene. Ligaya yang tahu betul kalau Darlene adalah mantan pacar Elmer hanya bisa memendam kekesalannya ketika tahu wanita itulah yang memberi suaminya pekerjaan. Konflik pun kembali menerpa rumah tangga pasangan itu ketika Elmer mendapat kiriman foto istrinya sedang menari di kelab malam. Elmer yang terbakar emosi pun membalas dendam dengan cara mengundang Darlene ke rumahnya dan bermesraan di sana. Pria itu pun hanya bisa diam ketika Ligaya memergokinya sedang bersama Darlene. Di sana Ligaya memaki Elmer habis-habisan. Ketika situasi sudah tenang, Elmer dan Ligaya ngobrol baik-baik berdua. Di sana Elmer bilang kalau dia kesal Ligaya diam-diam kembali bekerja di kelab malam. Ligaya pun membalas, dia juga kesal pada perlakuan mamanya Elmer terhadapnya. Di sana terungkap kalau mereka menikah karena Ligaya sudah terlebih dahulu hamil anak Elmer. Setelah mereka kehilangan anak itu, Ligaya mengaku meminum pil KB. Katanya dia tidak mau memiliki anak yang nanti akan dipandang rendah sama seperti dirinya. Mendengar pengakuan sang istri, Elmer pun membeberkan fakta kenapa dirinya mengundurkan diri dari perusahaan. Dia bilang kalau bosnya tidak menghormati Ligaya dan oleh karena itu dia pun memukulnya. Elmer tidak ingin Ligaya merasa bersalah padanya. Ketika Ligaya menginginkan mereka berpisah, Elmer sontak menolak dan memohon untuk diberi kesempatan satu kali lagi. Akhirnya Ligaya pun luluh dan mereka pun baikan. Keesokan harinya dengan membawa barang-barang mereka, Elmer dan Ligaya memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Mengetahui hal itu, mamanya Elmer sontak marah dan ingin memukul Ligaya. Namun Elmer langsung menahannya sambil membela sang istri. Kini mamanya Elmer hanya bisa meratapi kesedihan dan kesendiriannya ditinggal sang anak. Sementara di tempat yang berbeda, Elmer nampak menikmati kebahagiaannya bersama dengan Ligaya. Dan film ini pun selesai. Anong tunay na ligaya? Bigyan kita ng instructions eh. Okay. Kasi alam ko anong gagawin ko. Sumunod ka lang sa akin. Let's go. Jan. Namanya adalah Hazel, seorang tante-tante yang hidup sendirian, mandiri dan punya banyak uang. Sehabis mencari pasangan via online, dia pergi ke sebuah kafe dan sudah janjian di sana bersama dengan seorang pemuda bernama Paul. Usia mereka mungkin terpaut cukup jauh, tapi memang itu tujuan Hazel, mencari yang lebih muda darinya. Doon ako. Hindi ko na-expect. Kita sa'yo. So, anong plano mo? Malam itu terjadi percakapan dan beberapa pertanyaan yang dilontarkan pada Paul. Intinya, Hazel ini tidak ingin ada perasaan yang timbul karena kedekatan mereka. Dia hanya mau bersenang-senang saja.
karena kalau itu sampai terjadi bisa ribet dan akan banyak masalah yang muncul. Setelah obrolan panjang dan kesepakatan terjadi, Hazel mengajak Paul ke rumah. Di sana mereka pun begituan, murni hanya bersenang-senang saja, tidak ada rasa cinta ataupun baper. Walang kasi alam ko nung gagawin. Sumunod ka lang sa akin. Malam berikutnya, Hazel nongkrong di sebuah kafe lainnya dan bertemu dengan seorang pemuda lain lagi, namanya Max. Obrolan singkat terjadi di antara mereka. Dilihat dari gelagatnya, Max ini memang dari tadi memperhatikan Hazel berharap bisa dapat jatah. Hazel merasa Max bisa diajak bersenang-senang, sehingga pada akhirnya dia juga mengajaknya ke rumah dan terjadilah hal-hal yang enak di antara mereka. Pakilala tayo. Dito. Di antara Paul dan Max, Hazel memang sedikit bingung mau memilih yang mana. Jadinya dia membiarkan mereka tetap hadir dalam hidupnya, meski hanya sebatas enak-enak saja. Yang paling sering berada di rumahnya adalah Paul. Paul merasa dirinya mulai jatuh cinta pada Hazel dan itu tidak boleh karena sudah kesepakatan. Hazel tidak ingin membahas tentang itu dan menghindar. Lebih baik dia olahraga. Lalu dia bertemu dan kenalan dengan wanita lain bernama Jenna. Jenna nga pala. Karena sering bertemu pas olahraga, mereka makin dekat dan jadi berteman. Hazel lalu mengajaknya ke rumah sehingga justru malah terjadi sesuatu yang enak di antara mereka. Sejak kejadian itu, Jenna berharap dia menjadi satu-satunya kesayangan Hazel. Tapi ternyata tidak demikian. Jenna menemukan baju serta jaket milik pria di rumahnya Hazel. Pastinya milik salah satu di antara Paul atau Max. Jenna mempertanyakan hal itu. Hazel lalu menjelaskan semuanya sehingga Jenna mengerti. Ayos lang sa akin. Jenna pada akhirnya bertemu dengan Paul dan juga Max saat makan malam. Jenna diam-diam mendekati mereka berdua. Yang pertama adalah Max. Max terkena ajakan permainannya sehingga terjadilah begituan. Lalu disusul oleh Paul yang juga ikut terkena. Hal itu terjadi di rumah Hazel saat dia tidak ada. Entah apa tujuan Jenna melakukan itu. Padahal dia janji hanya mau main dengan Hazel saja dan menjadi simpanannya satu-satunya. Fans mo naman. Hindi. Anong nakita mo sa kanila? Ternyata Jenna punya tujuan lain. Dia ingin menunjukkan kalau Paul dan Max itu bukanlah pilihan tepat untuk Hazel. Buktinya mereka masih bisa diajak begituan dengan Jenna. Mereka tidak sepenuhnya memilih Hazel. Hazel sebenarnya melihat apa yang dikerjakan Jenna di rumahnya. Mendengar penjelasan dari Jenna membuat Hazel jadi sedikit berpikir mungkin sudah saatnya melepas Paul dan Max. Wala na. Okay. Tapi nyatanya Jenna juga diusir dari rumahnya. Jenna mungkin mencintainya melebihi Paul dan Max. Tapi sayangnya dia juga pernah main dengan mereka. Jadi bagi Hazel itu adalah sebuah pengkhianatan. Hazel tidak mau ambil pusing. Dia masih wanita mandiri, punya banyak uang, dan bisa cari lagi berondong-berondong incarannya yang lain. Kali ini bukan hanya pria, melainkan wanita juga boleh. Dan film ini pun selesai. Parang gusto kong malula. Si Pia, galing dyan? Ay, basta pakiramdam ko pagod ako ngayon. Ba't ka napagod ay maghapon tayo magkasama? Ayun, babe. Alam ko yun dahil ganun din tayo. Ladies and gentlemen, HBR. Perkenalkan, gadis ini bernama Vanessa yang sedang menempuh pendidikan menjadi pramugari di sebuah sekolah penerbangan. Cita-citanya untuk menjadi bagian dari dunia penerbangan sangat tinggi, setinggi langit. Kebetulan Vanessa dan pacarnya yang bernama Patrick sama-sama satu pendidikan. Jadi begitu kelas selesai, mereka menyempatkan untuk bertemu dan akhirnya bermesraan di rumah. Meski belum menikah, mereka ini sudah tinggal satu rumah. Pasulok-sulok ka ng aeroplano.
Vanessa terkadang menghubungi ayah angkatnya memberi kabar bagaimana jalannya pendidikan yang mereka lalui sejauh ini. Bye-bye po. Keesokan harinya, giliran Patrick yang mempresentasikan bagaimana pramugara itu bekerja. Nah, saat itu ada salah satu rekannya yang bernama Pia memuji penampilan Patrick sambil memandangnya dengan penuh kekaguman. Peristiwa itu pun disaksikan oleh Vanessa, yang kemudian memberi tatapan tajam kepada Patrick. Nampaknya Vanessa cemburu akan hal itu. Kekhawatiran Vanessa nyatanya terbukti benar. Ketika Patrick sedang di toilet, tiba-tiba Pia nyelonong masuk dan mengajaknya bermesraan. Meski awalnya malu, Patrick pun akhirnya mau. Saking asiknya, suara mereka sampai terdengar oleh Vanessa yang sedang ada di toilet wanita di sebelah. Ketika diinterogasi, Patrick berbohong pada Vanessa kalau Pia hanya salah masuk toilet, kemudian langsung keluar dari sana. Gara-gara kejadian itu, Vanessa pulang dalam keadaan kesal. Ia masih curiga pada Patrick. Kekesalannya pun makin menjadi-jadi ketika malam itu Patrick menolak bermesraan dengan alasan capek. Vanessa yakin tenaga pacarnya itu sudah habis karena begituan dengan Pia di toilet tadi. Suasana hati Vanessa yang buruk pun sampai terbawa keesokan harinya, padahal hari itu adalah hari ujian kelulusan. Meski semuanya diumumkan lulus, Vanessa masih saja terlihat kesal. Patrick berusaha minta maaf dengan membuat makan malam romantis. Akhirnya Vanessa pun luluh juga, hingga mereka berujung begituan. Meski sudah berbaikan, Vanessa ternyata masih curiga. Ketika Patrick sedang tidur, ia memeriksa ponselnya dan menemukan video pacarnya itu sedang bermesraan dengan teman sekelas mereka yang lainnya. Suatu hari, muncul seorang pilot muda yang akan menjadi mentor mereka yang baru. Pilot muda itu bernama Emil dan sepertinya tertarik pada Vanessa pada pandangan pertama. Hal itu membuat Patrick jadi kesal. Ditambah lagi saat makan siang, ia melihat Vanessa dan Emil makan bersama di kantin. Malam harinya, Patrick juga tidak bisa menghubungi Vanessa. Ternyata gadis itu sedang asik bermesraan dengan Emil di dalam mobil. Keesokan harinya, saat Patrick dan Vanessa sedang memeriksa barang-barang, Emil muncul dan memanggil Vanessa ke ruangannya. Sementara Patrick disuruh melanjutkan pekerjaannya Vanessa. Ternyata di ruangannya, Emil ini mengajak Vanessa bermesraan. Pas Vanessa kembali, Patrick curiga melihat kancing baju pacarnya itu terbuka satu. Ia pun jadi yakin Vanessa ada main dengan Emil. Patrick yang kesal pun menyerang Emil, hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Mendekati Emil memang merupakan cara Vanessa untuk membalas dendam pada Patrick. Ia juga hanya sekedar bermain-main dengan Emil karena tahu pria itu juga 11-12 dengan Patrick yang suka jelalatan kalau melihat wanita cantik. Suatu hari, Vanessa mengajak Patrick mengobrol serius tentang hubungan mereka. Sambil berlinang air mata, Vanessa bilang kalau ada baiknya mereka berpisah sementara untuk menenangkan diri masing-masing. Meskipun berat, Patrick terpaksa menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, acara kelulusan pun digelar. Ketika orang-orang sedang sibuk, Emil malah asik bermesraan dengan seorang calon pramugari lainnya di ruangan simulasi pesawat. Sialnya, speaker ruangan itu tak sengaja teraktifkan, sehingga suara mereka terdengar sampai seisi kantor. Emil dan wanita itu pun akhirnya dipecat. Beruntung, Vanessa sudah tidak bersama Emil lagi. Kalau saja yang bersama Emil tadi adalah dia, mungkin karirnya akan hancur. Dan film ini pun selesai.
April, ganda mo naman. Thank you, sir. Okay lang yun, sir. Too much. Ganito ba yung kultura sa firm nyo? Sir. Pagbigyan mo na ako. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Johnny. Kala itu dia sedang berada di sebuah kafe, menelepon seseorang untuk ketemuan hari itu. Dia tampak senang dan bersemangat karena nantinya mereka akan bermesraan. Di sisi lain, ada seorang wanita menggunakan setelan rapi bernama April. Dia juga berada di lokasi yang sama dengan Johnny. Namun, April sedang ada janji dengan seseorang untuk membicarakan masalah bisnis. Nandito na ako sa tapat ng bar. Oo naman. Siguraduhin gusto. April bertemu dengan seorang pria paruh baya yang kebetulan menjadi klien perusahaan mereka. April ini bisa dibilang masih amatiran untuk urusan bernegosiasi dengan klien. Kala itu saja dia melakukan tindakan yang bisa dibilang sangat bodoh. Dia pikir dengan merayu pria itu urusannya akan menjadi lancar, tapi ternyata tidak. Justru April malah kena omel dari kliennya itu. Terlebih lagi, ternyata kliennya itu adalah seorang kaum pelangi. Kultura sa firm nyo? Pero hindi ka yung gusto kong kausap. April dicap sebagai wanita yang tidak sopan dan tidak beretika. Pada akhirnya sang klien pergi dan menyudahi pembicaraan mereka hari itu. Di sisi lain, Johnny akhirnya bertemu dengan wanita yang bertelepon dengannya tadi. Tanpa basa-basi mereka pun langsung begituan atas dasar suka sama suka. Sialnya saat lagi enak-enaknya suami wanita itu tiba-tiba datang. Johnny pun langsung kabur menghindari amukan pria itu. May naiwan ako dito yung napansin mo. Ano to? Dito! Lalu di malam harinya, Johnny berada di kafe kemarin. Ternyata itu adalah kafe milik temannya. Di sana juga ada April yang kebetulan lagi menyendiri dan terlihat sangat kesal. Mungkin gara-gara kejadian sebelumnya, April jadi kena omel dari bosnya, yang tidak lain adalah kekasihnya sendiri. Beruntung sang klien tidak membatalkan kerjasamanya. I'm sorry. Amo. Nilandi ko lang siya ng konti. Namun mereka tidak ingin April yang menangani kerjasama tersebut. Kekasihnya April yang bernama Mark sangat kecewa atas tindakan yang dibuat oleh April. Mereka sangat malu, apalagi ini adalah perusahaan ayahnya Mark. April meminta maaf atas tindakannya yang kurang benar. Namun dia berjanji akan melakukan yang terbaik lain kali. Setelah itu, April ingin memesan makanan dan memanggil salah satu pekerja kafe. Kala itu, Johnny yang maju dan membantu memberikan apa yang dibutuhkan oleh April. Melihat April sedih dan tidak punya teman, pada akhirnya Johnny menawarkan kehadirannya untuk menemani April di sana. Mereka pun mengobrol, bahkan Johnny juga memberitahukan cara makan cemilan yang benar. Johnny nga pala. April. Parang pareho lang naman. Suasana menjadi cair dan nyaman hingga pada akhirnya mereka pindah ke tempat lebih tenang. Obrolan mereka makin jauh, bahkan sampai menceritakan tentang kehidupan mereka masing-masing. Johnny ini ternyata sudah punya kekasih dan rencananya ingin melamar kekasihnya tersebut. Namun terkadang dia merasa minder karena kekasihnya berasal dari keluarga kaya, sementara dirinya hanyalah seorang koki biasa. April ternyata merasa nyaman berbicara dengan Johnny. Bahkan April mulai memperlakukan Johnny sama seperti ketika berhadapan dengan kliennya tadi. April ini memang suka memancing dan kali ini Johnny memang terpancing. Sepertinya mereka ini memanglah berjodoh. Hingga pada akhirnya terjadi yang enak-enak di antara mereka. Beberapa hari kemudian, Johnny memberikan kejutan pada kekasihnya yang bernama May. Johnny membuat kejutan kecil-kecilan, lalu dia melamar May dengan memberikan sebuah cincin. May cukup senang dan terkejut, tapi setelah memakai cincin pemberian Johnny, May mengeluarkan cincin yang lebih mahal peninggalan ibunya dulu. May ingin Johnny memakaikan cincin itu ke jarinya.
Di sini Johnny merasa tersinggung karena menganggap cincin pemberiannya kalah mewah dengan milik ibunya May. Bagay. Gara-gara kejadian itu, Johnny pun jadi bad mood. Ketika mereka sedang bermesraan, Johnny tidak semangat hingga terjadi konflik kecil di antara mereka. Sementara di sisi lain, April menemui Mark untuk membicarakan masalah bisnis mereka. Jadi, Mark mempersiapkan proyek baru untuk April supaya bisa ditangani dengan baik. Mark akan meminta ayahnya agar April yang memimpin proyek baru tersebut. Bagay daw sa itong project na to. Ano pa? Nakikinig ako. April senang ternyata Mark masih mau membantunya. Di sini, April mulai menggatal lagi hingga membuat Mark merasa tidak nyaman. Mark bukannya tidak mau, namun April seharusnya tahu tempat. Nah, ketika Mark ikut terlarut dalam permainan April, tiba-tiba muncul seorang satpam yang sedang berkeliling dan melihat aksi mereka. Pagbigyan mo na ako. Nakita tayo ng gwardiya, nakakahiya. Babe, di mong gawin ang gusto mong gawin. So what? You own this... Ini semakin membuat Mark jadi tidak tahan terhadap tingkah April yang kekanak-kanakan. Seharusnya dia bisa lebih profesional dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari. April pun ngambek dan mencoba mencari pelarian dengan menghubungi Johnny. Kebetulan mereka ini sama-sama lagi kesal dan pada akhirnya sepakat untuk ketemuan. April dan Johnny ini ternyata bekerja di satu gedung yang sama. Bedanya Johnny di bagian dapur menjadi koki di bawah lantai kantornya April. Mereka bertemu di dapur, lalu Johnny membuatkan makanan untuk April. Mumpung tidak ada siapa-siapa karena kalau ketahuan akan kena marah. Apalagi menggunakan stok makanan yang untuk dijual. Setelah makan sambil ngobrol, mereka pun kembali melakukan perbuatan tidak senonoh di dapur itu. Meron ito sa restaurant. Kamusta? Masarap. Bagoy grill. Dan sejak malam itu, hubungan mereka makin lama makin dalam. Mungkin mereka ditakdirkan untuk bersama, namun mereka juga sepakat untuk tidak saling memiliki. Jadi hanya sebatas teman bermesraan saja. Keesokan harinya, April bersama Mark dan ayahnya Mark sedang melakukan pertemuan bersama klien untuk proyek baru yang dijanjikan Mark pada April. Sayangnya, ayahnya Mark memilih orang lain untuk memimpin proyek ini dan bukan memilih April. Let's check on the blueprints. Wala. April terbingung, kesal, dan bertanya-tanya. Tentu saja Mark tidak bisa berbuat apa-apa karena ini juga adalah ulah dari April itu sendiri yang tidak bisa bekerja secara profesional. Sejak saat itu, mereka putus hubungan. Sementara Johnny juga mendapatkan masalah. Jadi, salah satu staf dapur mendapati kalau stok makanan mereka berkurang dan kebetulan May yang merupakan pemilik restoran datang ke sana untuk mengecek. Asan si chef? Malis po eh. May dan staf beserta satpam melihat CCTV mendapati Johnny sedang bermesraan dengan April. May pun marah besar dan memecat Johnny. Pernikahan mereka batal, pekerjaan pun hilang. Kini Johnny dan April memiliki nasib yang sama, yaitu sama-sama pengangguran. Meski begitu mereka tak pernah kehilangan minat untuk begituan, dan film ini pun selesai. Sorry na. Hey, Di ba parang tanga tayo na? Yes. The minus. Why would I meet you kung walang plano sa... Yan, smile. Yan. Ganda. I think you should rest. Pas pa sila. Wala akong kasama eh. Dito ka na muna. Sorry, hindi pa ako ready. Good night. Sleep ka na.
Gadis cantik ini bernama Nika. Kala itu dia memanggil kedua teman perempuannya yang sempat-sempatnya asik begituan di dalam mobil. Nika memanggil temannya untuk keluar karena dia sudah selesai memesan penginapan. Kedua temannya itu bernama Tony dan Ellen. Mereka ini rombongan gadis-gadis muda yang cantik. Go. Kaya mo yan. Saat akan menuju penginapan, Nika melihat ada pasangan yang lagi mesra-mesraan sambil melihat pemandangan yang indah. Tentu saja Nika jadi sedih sekaligus iri. Kapan dia bisa begitu lagi dengan pasangannya? Sayangnya ternyata Nika ini baru saja putus cinta, makanya dia ke sana untuk menenangkan diri. Pokoknya setiap ada masalah, larinya pasti ke sana. Kaki pisang. Kedua temannya mencoba mengalihkan fokus Nika dari masa lalunya. Yang lalu, biarlah berlalu, lebih baik kita cari orang baru. Contohnya, pengantar tas mereka ini. Tapi, Nika tidak tertarik sama sekali. Malamnya, mereka berkumpul dan membicarakan kegiatan apa yang akan mereka lakukan selama berada di sana. Rencananya, mau membuat api unggun. Tapi, lagi-lagi, Nika galau dan meninggalkan kedua temannya. Hayaan mo siya. Sampai akhirnya mereka berkumpul di depan tenda camping dan api unggun membicarakan masa lalu masing-masing dari mereka. Nika bercerita panjang lebar soalnya dia benar-benar galau gara-gara pacarnya ketahuan selingkuh. Terlebih lagi pacarnya itu begituan dengan selingkuhannya di kamar yang sama di mana mereka sering begituan. Nika sangat sakit hati. Tony pun menyarankan Nika untuk move on. Kalau perlu nanti dia carikan teman prianya yang jomblo untuk dikenalkan pada Nika. Marami akong mga kaibigan na nakilala nila ka mag-dating app. I love you, Bes. Di sisi lain, datang 3 sekawan yang baru saja tiba di lokasi itu. Mereka adalah Panko, Ralph, dan Tax. Mereka ke sana untuk merayakan hari ulang tahunnya Ralph. Suasananya bagus dan indah, meskipun di malam hari. Di sanalah dua rombongan itu saling bertemu, seperti sudah berjodoh saja. 3 sama 3. Kebetulan, Ralph sepertinya naksir pada Nika, tapi Nika masih sok jual mahal dan belum bisa move on. Better if one group na lang tayo. Going well for me. Ketika Nika dan Ralph masih mencoba untuk saling kenal, teman-teman mereka ternyata sudah saling memilih pasangan masing-masing. Ellen berpasangan dengan Panko, sementara Tony dengan Tax. Bahkan malam itu mereka langsung begituan. Di sini Tax sungguh beruntung, karena itu pertama kalinya dia begituan dan langsung dapat cewek yang pule. Oo naman, no? Hindi na ako magta-timer. Tama. Mahirap kasi ma-inlove ulit. Sarapan pagi pun menjadi ajang untuk saling mendekatkan diri dengan pasangan masing-masing. Dan sejak itu, Nika dan Ralph makin dekat. Mereka mojok berduaan, saling berbagi pengalaman dan juga tatap-tatapan. Lalu mereka foto-foto, mengabadikan momen kebersamaan mereka selama berada di sana. Kala itu, mereka hampir saja begituan, tapi Ralph masih belum yakin, takut kalau Nika ini hanya ingin bersenang-senang saja. Ternyata mereka ini sama-sama habis putus dengan pacarnya, makanya Ralph juga masih trauma. Lalu saat mereka mau mendatangi teman-temannya, Nika dihadang oleh mantan pacarnya yang menyusul ke sana untuk minta balikan. Nika tentu menolak dan berujung adu mulut hingga Ralph pun turun tangan dengan menggunakan kekerasan. Melihat Ralph membela dan melindunginya, Nika pun jadi luluh. Sehingga malam itu, pada akhirnya mereka begituan di tenda. Okay ka lang? Promise myself that I wouldn't make the same mistakes again. Last na to. Keesokan paginya, Nika tanpa sengaja menyaksikan Ralph sedang video call dengan seorang wanita. Dia pun cemburu dan menganggap Ralph ini sama saja dengan pria-pria lainnya. Setelah selesai video call, Ralph mencari Nika, tapi tidak ada di tenda. Ternyata dia berada di kamar penginapan dan ngambek ingin pulang.
Ralph pun mencoba menjelaskan kalau yang menelepon tadi itu memang mantan pacarnya. Wanita itu mengajak balikan, tapi Ralph tidak mau. Soalnya dia sudah jatuh cinta pada Nika. Mendengar pernyataan itu, Nika pun jadi luluh dan sangat senang. Ujung-ujungnya mereka pun begituan lagi. Sementara itu, di dua spot yang berbeda, teman-teman mereka juga melakukan hal yang sama. Tampaknya Ellen sudah baper pada Panco, sementara Tax juga ketagihan sama Tony. Dan film ini pun selesai. Makalimutan mo. Thank you, ah. Ganda ko dito. Ano na ako? Ako na dito. Pakikuha na yung ketchup sila. Ata! Ikaw ba nagplansya nito? Sorry. Bumili kasi kanina kaya nakalimutan ko. Di ka maasahan dito sa bahay. Pwede yung makigamit na CR? Eh, hindi yata maayos. Masarap ba? Isa nga pala. Kapalit ni Joe. Oo, masarap to. Hindi ko ba siya titignan? Film dibuka dengan memperlihatkan seorang fotografer bernama Alex yang sedang bermesraan dengan seorang wanita cantik. Di rumahnya, Alex membangun studio foto mini dan melayani orang-orang yang ingin mengabadikan momennya lewat foto. Terkadang ada pelanggan yang baper pada Alex, sehingga mengajaknya untuk bermesraan. Ya, contohnya seperti wanita cantik tadi. Di depan rumah Alex terdapat sebuah warung makan sederhana milik tetangganya yang baru beroperasi beberapa minggu terakhir. Sejak warung itu dibuka, Alex kerap menjadi pelanggan tetap, bukan hanya karena masakannya yang lezat dan terjangkau, tetapi juga karena sosok penjualnya. Wanita itu bernama Martha. Meski usianya tidak lagi muda dan telah bersuami, Martha masih terlihat cantik dan pulen. Namun, di balik senyum dan keramahan yang ia tunjukkan kepada para pelanggan, kehidupan Martha tidaklah seindah kelihatannya. Ia memiliki suami bernama Berto, seorang pria yang terkenal temperamental dan kerap bersikap kasar. Tidak jarang Berto memarahi Martha di hadapan banyak orang tanpa rasa sungkan. Sayangnya, warga sekitar sudah terbiasa menyaksikan perlakuan tersebut dan menganggapnya sebagai hal biasa. Pada suatu kesempatan, Alex meminta izin kepada Martha untuk menggunakan toilet di warungnya. Padahal jarak rumah Alex sebenarnya cukup dekat dan ia bisa saja kembali ke rumahnya sendiri. Namun semua itu hanya akal-akalan Alex dan Martha saja yang ternyata menjalin hubungan gelap di belakang Berto. Di dalam toilet, mereka bermesraan dan terlihat jelas kalau itu bukanlah kali pertama mereka melakukannya. Malam harinya, suasana rumah Martha kembali memanas. Martha protes dengan sikap kasar Berto di hadapan pelanggannya. Ia juga memperingatkan sang suami untuk berhati-hati dengan bisnis ilegal yang sedang dijalankannya. Dengan nada sombong, Berto bilang kalau ia punya koneksi kuat. Pada perdebatan itu diketahui kalau besok Martha akan memiliki karyawan baru karena karyawan yang lama berhenti bekerja. Keesokan harinya, Alex dibuat salfok dengan keberadaan karyawan baru di warungnya Martha. Wanita itu bernama Luisa. Sejak pandangan pertama, ketertarikan Alex tampak jelas dan sulit ia sembunyikan. Wajah Luisa terlihat polos dan sederhana, memancarkan kesan wanita yang baik dan bersahaja. Di sisi lain, Martha melihat Berto membawa pulang tas berisi uang dalam jumlah besar. Berto bilang kalau ia dipercaya bosnya untuk menyimpan uang itu sebelum nanti dikirimkan pada akhir bulan. Delivery.
Sapat na yan para makapagsimula tayo. Dengan wajah cengengesan, Marta merayu Berto untuk membawa kabur uang itu bersama-sama. Katanya jumlah itu cukup untuk mereka memulai hidup baru yang lebih baik. Menurut Berto, ide sang istri dianggap tidak masuk akal. Jaringan bosnya sangat luas, jadi dimanapun mereka bersembunyi, pasti akan ketahuan. Sambil marah-marah, Berto pun pergi meninggalkan Marta. Pada malam harinya, saat Alex sedang membersihkan lensa kameranya di depan jendela, ia melihat sosok Luisa di seberang rumah sedang berganti pakaian. Tanpa pikir panjang, Alex memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil gambar. Namun Luisa menyadari hal itu dan langsung menutup tirainya. Anehnya, ketika mereka tanpa sengaja bertemu di pasar, Luisa tetap ramah kepada Alex dan tidak menyinggung kejadian itu. Bahkan, Luisa memperbolehkan Alex untuk membantu membawakan barang-barangnya. Nag-ayos kasi ako ng papeles para makakapag-date. Alam natin. No, wala yun. Seiring berjalannya waktu, hubungan Alex dan Luisa semakin dekat. Keduanya kerap menghabiskan waktu bersama dan saling mengenal lebih dalam. Melihat kedekatan Luisa dan Alex, entah mengapa membuat Berto jadi marah. Ia pun mengancam Alex. Meski begitu, Alex tidak menggubrisnya. Ia tetap berusaha mendekati Luisa dengan caranya sendiri, mengajaknya berkeliling kota, ngobrol santai, dan menikmati kebersamaan di berbagai tempat. Ikaw, wala ka bang ba? Galing ka nga. Suatu ketika, Marta kembali dibuat kesal oleh Berto. Dengan sengaja suaminya itu mengganggu Luisa sehingga piring dan gelas yang sedang dibawanya terjatuh dan pecah. Seolah ingin membalas dendam, Marta pun mendatangi Alex dan mengajaknya bermesraan. Di lain waktu, Alex justru mengalami kekecewaan besar. Dari balik jendela rumahnya, ia melihat Luisa sedang melayani hasrat Berto. Meski pemandangan tersebut melukai perasaannya, Alex yakin kalau Luisa tidak melakukannya atas kemauan sendiri. Saat itu, Luisa pun menyadari bahwa Alex melihat peristiwa tersebut. Keesokan harinya, ketika Luisa memakai jasa Alex untuk mengambil gambarnya, ia mengaku terpaksa melayani hasrat Berto karena takut pada ancaman pria itu. Meski Alex juga mengaku takut pada sosok Berto, fotografer itu pun akhirnya bersedia membantu Luisa. Tentunya ada harga yang harus dibayar Luisa untuk bantuan tersebut, yaitu bermesraan dengan Alex. Suatu malam terjadi peristiwa yang menggemparkan di rumah Marta. Ketika Marta dan Luisa sedang menutup warung, Berto yang mabuk tiba-tiba mengamuk. Ia pun memaksa dua wanita itu untuk melayani hasratnya secara bersamaan, alias melakukannya bertiga. Sejak kejadian malam itu, hubungan Marta dan Luisa menjadi canggung. Keduanya lebih banyak diam, seolah masih dibayangi rasa takut dan kebingungan atas apa yang telah terjadi. Hingga pada suatu malam, Luisa mendatangi Alex dan mengatakan bahwa mereka harus segera menjalankan rencana yang telah disepakati. Luisa kemudian kembali ke rumah dan mengajak Berto bermesraan. Sementara Alex memantau dari luar sambil memotret kejadian tersebut sebagai bukti. Namun keberadaan Alex akhirnya disadari oleh Berto. Di tengah situasi yang semakin kacau, Luisa melihat kesempatan dan mengambil pisau yang tersembunyi di bawah kasur. Dengan satu tindakan nekat, ia pun melenyapkan nyawa Berto. Tak lama kemudian, pihak kepolisian datang dan Luisa pun ditangkap. Namun beberapa minggu kemudian, Luisa dibebaskan berkat foto-foto Alex. Pagaling kayo naman kita,
Sementara itu, Alex yang kebingungan karena Luisa tiba-tiba menghilang setelah bebas pun mendatangi Martha yang tengah berjualan seperti biasa. Dengan raut wajah sedih, Martha bilang kalau Luisa sudah kembali ke kampung halamannya. Wanita itu pun menyerahkan sebuah kotak kardus yang dititipkan Luisa untuk Alex. Dari kotak kardus itu, kebenaran lain pun terungkap. Peran Martha ternyata sangat besar dalam hilangnya nyawa Berto. Ketika Luisa sedang melayani hasrat Berto, saat itu Martha ternyata bersembunyi di bawah kasur, dan dialah yang memberikan pisau kepada Luisa. Namun belum sempat Alex mengonfirmasi hal itu kepada Martha, wanita itu sudah keburu menyewakan rumahnya dan pindah ke tempat lain. Scene kemudian beralih memperlihatkan sosok Martha yang sedang berdiri di pinggir jalan. Tak lama berselang sebuah mobil mendekat dan ternyata pengemudinya adalah Luisa. Dengan berbekal uang milik bosnya Berto, Martha dan Luisa yang ternyata adalah sepasang kekasih itu pun memilih meninggalkan kota itu. Mereka memulai kehidupan baru di tempat yang jauh dan menjalani hidup dengan kebahagiaan yang selama ini mereka perjuangkan. Lalu film pun selesai. Hi, Lena. Kuya Eloy, Ganyan mo ba talaga ako i-welcome? kuya parang awa mo na, huwag kang manggugulo. Huwag kang mag-alala. Kuya, wala pa akong pambayad. Sorry po. Perkenalkan, gadis ini namanya Lena. Ia adalah seorang yatim piatu yang tinggal berpindah-pindah dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan lainnya. Itu semua dikarenakan penghasilannya yang tidak seberapa dari berjualan produk olahan susu. Seorang diri, Lena mengolah susu sapi menjadi keju putih yang khas di Filipina. Suatu hari, rumah kontrakan Lena kedatangan seorang tamu tak diduga, yaitu pria bernama Eloy. Ia adalah pemilik rumah kontrakan Lena yang sebelumnya. Setelah mencari-cari Lena yang kabur, hari itu Eloy berhasil menemukannya dan ingin menagih uang kontrakan Lena yang 4 bulan belum dibayar. Berhubung saat itu Lena juga tidak punya uang, akhirnya Eloy pun memaksa gadis itu untuk melayani hasratnya sebagai pelunas hutang. Setelah Eloy pergi, Lena lalu pergi berjualan. Di pinggir jalan, Lena membuka lapak bersama para pedagang lainnya. Sayangnya dagangannya tidak begitu laku. Lena bukan pemain baru di sana. Sudah berbulan-bulan lamanya ia membuka lapak dan makin hari jualannya makin sepi. Mungkin karena rasa keju putihnya terlalu biasa dan orang-orang sudah mulai bosan. Beberapa saat kemudian, ada seorang pria menghampiri dagangan Lena, kemudian mencicipi keju tersebut. Entah berbohong atau tidak, pria itu bilang kalau keju putih buatan Lena enak. Ia lalu membeli banyak dan memberikan kartu namanya pada Lena. Pria itu bernama Manuel, yang ternyata adalah seorang pemasok produk olahan susu. Manuel bilang kalau Lena ingin memperbaiki rasa keju putihnya, maka hubungi saja dia. Keesokan harinya masih seperti biasa, dagangannya Lena tidak laku-laku. Ia pun mencoba menelepon Manuel, tapi pulsanya habis. Lalu muncullah seorang wanita berbaju biru mendatangi lapak Lena dan bersikap seolah-olah merendahkan jualannya. Tak lama muncul seorang ibu-ibu ingin membeli keju putihnya. Nah, ketika Lena sedang sibuk melayani ibu-ibu tersebut, si wanita berbaju biru tadi diam-diam kabur sambil membawa sebuah keju putih tanpa bayar.
Di sisi lain, Eloy ternyata ketagihan dengan Lena. Ketika wanita itu pulang ke rumah, Eloy membuntutinya dan memaksa Lena untuk kembali melayani hasratnya. Beruntung, Manuel datang dan menolong Lena. Sejak saat itu, Lena dan Manuel jadi sepasang kekasih dan hampir tiap hari mereka bermesraan. Manuel juga mulai tinggal di rumah Lena. Suatu hari Lena bilang pada Manuel, kalau jualannya sepi terus, mungkin ia bisa bangkrut dan tidak bisa menabung. Ternyata Manuel punya solusinya. Pria itu mengambil sebuah panci besar, kemudian Lena disuruh mandi susu di sana sambil bermesraan dengannya. Nah, susu yang dipakai untuk mandi tadi kemudian diolah menjadi bahan keju putih yang akan dijual Lena nantinya. Keju putih Lena yang biasanya hambar dan biasa saja, kini jadi enak dan ramai pembeli. Tabungan Lena juga mulai terkumpul. Suatu hari, lapak Lena kembali kedatangan wanita yang mencuri keju putihnya kemarin. Dan kala itu, Manuel yang sedang menjaga lapak sendirian. Lena yang baru datang kemudian menghampiri mereka dan Manuel memperkenalkan wanita bernama Sena itu kepada Lena. Ternyata saat itu Manuel berhasil membujuk Sena untuk memborong keju putih. Dengan wajah cemberut, Lena pun berkata, mungkin Sena memborong dagangan mereka karena naksir pada Manuel. Tapi malamnya, tiba-tiba saja Sena datang ke rumah Lena sambil memegangi perut. Katanya perutnya sakit gara-gara makan keju putihnya Lena. Ia pun meminta ganti rugi. Pada akhirnya, mau tidak mau, Lena memberikan sejumlah uang pada Sena. Keesokan harinya, tiba-tiba saja dagangannya Lena sepi. Ternyata Lena punya pesaing baru yang tidak lain adalah Sena. Sama-sama menjual keju putih, tapi punya Sena lebih enak dan lebih murah. Dagangan Lena pun jadi sepi lagi sejak Sena buka lapak yang sama. Lalu muncullah Eloy yang memperingatkan Lena supaya berhati-hati dengan Manuel. Lena belum begitu mengenal pria itu, jadi jangan terlalu percaya padanya. Awalnya Lena tidak peduli dengan perkataan Eloy, tapi malam harinya perkataan Eloy itu terbukti ketika Lena melihat dengan mata kepalanya sendiri isi dari ponsel Manuel. Di sana ada chat dengan seseorang yang memanggilnya sayang disertai video di mana Manuel sedang melakukan ritual mandi susu bersama seorang wanita yang ternyata adalah Sena. Ritual tersebut persis sama dengan yang dilakukan Lena dan Manuel ketika membuat keju putih. Lena pun langsung membuat perhitungan dengan Sena dan terjadilah keributan. Manuel datang tapi bukan membela Lena. Ia justru malah berpihak pada Sena. Katanya Lena hanya dijadikan selingannya saja. Yang dikatakan Eloy ternyata benar, bahkan Manuel juga mengambil tabungan Lena untuk berfoya-foya bersama Sena. Ternyata mereka sebelumnya sudah saling kenal dan sengaja menjebak Lena. Setelah menyadari kebodohannya itu, Lena pun mendatangi Sena di suatu hari. Lena mengajak wanita itu untuk bersaing mendapatkan Manuel dengan cara begituan bertiga. Ia ingin tahu siapa yang terbaik dalam melayani Manuel dalam bermesraan. Sena yang merasa tertantang pun menyetujuinya. Akhirnya Manuel, Lena, dan Sena begituan bertiga di rumahnya Lena. Setelah melakukannya, Lena menyuguhi makanan pada dua tamunya itu. Namun tak lama setelah makan, Manuel dan Sena seperti keracunan hingga akhirnya meninggal dunia. Ternyata Lena telah merencanakannya bersama Eloy sebagai bentuk balas dendam. Eloy pun mengambil uang dan ponsel mereka sebagai pelunas hutangnya Lena. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Lena kembali berjualan keju putih yang lebih enak.